Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kami di podcast Amanda with Ais. Jadi di sini saya Amanda Asifania sebagai host dan rekan saya Aizara Yuliani. Oke, jadi Ais ini boleh kenalannya lebih lanjut lagi sebagai biar penonton tuh tahu gitu tentang Ais. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Aizara Yuliani, biasa dipanggil Ais. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Wah, keren banget. Jadi teknik mesin ya Ais? Iya betul lah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang nih Ais mengenai kayak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari penonton gitu, dan ya timbul lah pertanyaan-pertanyaan gitu dari untuk Ais gitu kan, dari penonton gitu. Jadi ada nih ya pertanyaan, mau aku bacain dulu ya. Boleh. Oke, gini nih. Seandainya ya ada seorang siswa, sebut saja namanya ini Andi gitu kan. Nah dia ini seorang siswa di SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera kan. Nah dia juga merupakan seorang yang memiliki bakat di bidang teknik. Hanya saja dia ini orang yang tidak percaya diri gitu Ais, pemalu, overthinking. Nah dia ini juga selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang dia ambil. Dia tuh takut kayak kalau misalnya ngambil keputusan terus ditolak gitu kan, kayak takut bersuara sebelum tahu apa itu yang gitu kan, takut dikritik gitu, takut salah betul, gitu maksudnya. Nah sebagai calon tenaga pendidik gitu kan Ais, apalagi di FKIP gitu kan, nah sebagai mahasiswa gitu, gimana sih solusi yang akan Anda berikan gitu sebagai biar Andi itu dapat motivasi gitu, dapat memberikan agar dia dapat menerima gitu keadaan yang dia saat ini dan memaksimalkan gitu kan potensi yang ada pada diri Andi tersebut. Oh, bagus banget ini pertanyaannya dari penonton, menarik banget ya Amanda banget untuk kita bahas bareng. Jadi tadi itu yang saya petik itu pertanyaannya, Andi itu pelajar teknik jurusan teknik gitu ya, berbakat dalam bidang teknik. Tapi dia tuh anaknya introvert gitu ya, bisa dibilang pemalu, terus takut overthinking, takut untuk bicara gitu ya, nggak percaya diri. Nah, terus dia juga susah untuk ngambil keputusan kan, karena mungkin takut dihakimi mungkin ya, takut disalahkan, takut dikritik mungkin ya. Terus saya itu pertanyaannya, gimana nih solusi yang bisa kita kasih ke Andi kalau kita nanti jadi seorang pendidik gitu kan. Jadi menurut saya itu si Andi ini kan sangat berbakat gitu ya dalam bidang teknik gitu. Jadi menurut saya dia tuh harus mengenali potensi dirinya. Terus dia juga harus memotivasi dirinya, apalagi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri itu sangat-sangat penting menurut saya kan. Jadi kayak ada dorongan atau alasan untuk mengembangkan skill yang dimiliki itu, apalagi tadi katanya kan Andi itu berbakat ya, sayang banget kalau nggak dikembangin kan, dipendam aja tuh sayang banget gitu kan. Jadi kayak dia tuh dia mungkin introvert gitu ya, pemalu, overthinking gitu ya, suka itu. Jadi tapi di sisi lain dia tuh harus berusaha untuk meyakinkan dirinya lah, untuk bisa percaya diri gitu. Apalagi nanti kita sebagai pendidik itu harus bisa meyakinkan Andi supaya kayak bisa menerima kenyataan, bisa motivasi juga belajar kan. Kamu itu punya bakat loh gitu, sayang banget kalau nggak dikembangin gitu kan. Jadi ya kita sebagai pendidik juga bisa lah kayak ngasih, kalau lomba-lomba gitu kan, kita bisa bantu dia untuk cari-cari lomba-lomba yang sesuai sama bidang dia itu, bidang teknik itu kan, biar dia bisa mengembangkan skill yang dia miliki. Jadi nggak sayang gitu loh, udah berbakat kan, sayang banget kalau bermanfaat gitu kan bakatnya tadi. Ya sayang banget kalau nggak dikembangin kan. Jadi sebagai pendidik kita akan ngasih motivasi ke dia, ngasih dorongan ke dia untuk yakin sama dirinya, untuk berusaha untuk mengembangkan skill yang dia miliki itu dalam bidang teknik kan, dengan mengikuti mungkin berbagai lomba-lomba kan bisa untuk mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Nah gitu teman-teman jawaban dari Ais sebagai mahasiswa dari pendidikan teknik mesin.
Oke, apa kita lanjut aja langsung pertanyaan berikutnya nih Ais? Boleh banget. Oke, boleh. Kayaknya penonton ini antusias banget ya, mau nanya-nanya. Oke, lanjut saja ya. Oke, boleh. Ini lagi nih, misalnya contohnya tuh kayak siswa lagi nih di SMK tuh cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum, lebih suka praktikum gitu kan. Biasanya SMK gitu kan, Iya. suka praktek kan. Sedangkan ketika teori siswa ini tuh menjadi kurang bersemangat, kayak boring mungkin kan maksudnya itu kan. Jadi apalagi yang menggunakan hitung-hitungan. Iya, benar banget. Kayak pusing mungkin ya di Iya. kepalanya. Jadi ada pepatah teori tanpa teknik itu adalah lumpuh gitu kan, kata penonton ini. Praktik tanpa teori itu sama dengan buta. Jadi hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut. Menurut Ais nih, bagaimana cara sebagai pendidik gitu kan membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik agar pembelajaran teori dan praktikum itu tuh dapat diikuti oleh siswa. Jadi mereka tuh tidak milih-milih gitu loh. Jadi kayak motivasi gimana sih pembelajaran itu biar kayak menarik atau menyenangkan gitu kan. Jadi walaupun teori dia tuh tetap semangat gitu ya, bukan semangat cuma prakteknya aja. Jadi biar imbang gitu antara praktikum, antar teori gitu kan. Nah, dengan yang di lapangan begitu. Waduh, menarik banget ini guys. Untuk kita Emang gitu bahas kayak, bareng. iya, emang kayak kenyataan banget kan. Kenyataan banget, real banget. Emang. Kayak bener Gimana banget. nih? Gimana nih Ais tanggapannya gitu? Gimana caranya? Oh, oke, jadi dari cerita si siapa tadi namanya? Itu sebut saja siapa? Siswa sebut saja namanya Budi ya. Budi aja. Ya, Budi. Jadi dia tuh lebih suka praktikum, lebih iya, suka latihan gitu dibanding ke teori gitu. Nah Ais, dia tuh selalu nganggap kalau teori itu tuh kayak hitung-hitungan, dia tuh pagi-pagi cenderung gitu-gitu kayak pusing lah, ribet lah gitu kan. Kalau praktikum itu atau ke lapangan itu kayak lebih nyata gitu, lebih mudah gitu ya. gitu. Gimana caranya agar sebagai calon pendidik itu bisa menyeimbangkan gitu biar pembelajaran itu bisa menyenangkan. Jadi kita tuh sebagai pendidik untuk ngasih metode pembelajaran tepat ya nggak sih, biar siswa kita tuh bukan cuma semangat untuk praktik aja tapi juga teorinya juga. Amanda, setuju nggak sih kalau sebelum praktek kita tuh harus menguasai ilmunya dulu, teorinya banget dulu. Itu Betul, biar kan? tidak terjadi kesalahan waktu di lapangan gitu kan. Kalau kita nggak tahu ilmunya nih, gimana kita mau praktek kan? Betul banget. Pasti akan menimbulkan kesalahan. Jadi benar banget tadi yang disebutin bahwa teori tanpa praktik itu lumpuh, sedangkan praktik tanpa teori itu buta. Bener banget guys pernyataan ini, karena ya teori itu sangat-sangat penting sebelum kita melakukan praktek. Karena sebelum kita praktek itu kita harus kuasai dulu ilmunya, kita harus tahu dulu gimana caranya, baru nanti kita praktekkan tuh, terapkan di praktek. Nah, jadi untuk mengatasi gimana sih supaya peserta didik itu bisa semangat juga nih di pembelajaran teori ini, bukan cuma di praktek aja nih semangatnya kan, karena di praktek semangat nih, di teori males-malesan, ngantuk mungkin ya, bosen gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya itu kita sebagai pendidik nantinya ya harus bisa menciptakan atau membuat suatu metode pembelajaran yang tepat gitu untuk di kelas kita, biar apa ya, kita harus menciptakan pembelajaran yang interaktif gitu. Jadi apa ya, dosen itu atau guru bukan cuma menjelaskan doang, tapi memberikan ruang juga untuk supaya siswanya tuh mau berpendapat gitu kan. Biar jadi kalau di kelas itu dikasih ruang berpendapat, pasti siswa tuh akan aktif kan, pastinya akan menciptakan suasana kelas yang interaktif juga pastinya kan. Jadi nanti akan saling kasih pendapat gitu kan di kelas tuh, jadi nggak bosen kelas walaupun itu pembelajaran teori gitu. Seperti contoh nyatanya aja di pelajaran kami nih, MK kami nih, salah satu MK kami, perkembangan peserta didik, itu kan teori nih ya. Tapi menurut saya dosen kami itu, Bapak El Fahmi itu bisa menciptakan metode pembelajaran yang tepat gitu, berhasil gitu. Ya, bisa menyenangkan mahasiswa. Iya betul, gitu kan. kayak membuat suasana kelas tuh menjadi menyenangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya di kelas itu
kami tuh diberi ruang untuk bisa berpendapat gitu, dengan bisa menyuarakan bebas, isi iya, hati gitu menyuarakan kan. isi hati. Jadi juga tuh kayak nggak mendem lagi. Iya. Jadi kayak bisa kalau ada yang ingin ditanya tuh langsung dikasih Iya, tahu oleh betul dosennya, oleh banget. gurunya gitu ya kan. Betul, jadi terus juga harus kadang tuh siswa tuh mau ya berpendapat, mau ngomong nih, udah banyak nih di Iya, kepala kan, mau tapi ngomong apa, takut duluan, takut bener. nanti dosennya marah atau Iya, pikir nih mau nanya apa, tapi takut salah omong, takut dikritik dan lain sebagainya. Jadi kita tuh sebagai dosen ya atau guru jadi harus bisa meyakinkan siswa itu untuk berani berpendapat. Iya, jadi menjadi wadah gitu ya. Iya, kasih kesempatan sama mereka, kayak kita tuh apa ya, kasih mereka keyakinan lah kalau berpendapat itu nggak salah gitu. Jadi bahkan ada satu kata-kata dari dosen saya itu Bapak El Fahmi, dia tuh ngomong kalau kalian itu bebas untuk berpendapat, karena pendapat itu nggak ada yang bisa menilai benar Baik salahnya atau gitu buruknya, kan. ya benar atau Iya. salahnya. Karena ya pendapat itu adalah murni dari pikiran kita, dari pandangan kita, kan kita kan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang ya. Jadi kayak, mungkin di kelas ini kalian boleh berbeda pendapat, tapi di luar nanti kalian bisa berteman kembali gitu. Iya, Jadi betul-betul. kayak kita ngerasa yakin gitu ya, ngerasa yakin dan ngerasa aman lah gitu untuk bisa menyuarakan pendapat kita. Iya, betul sekali. Tapi Manda, di sisi lainnya itu tantangannya itu kadang tuh yang membuat agak susahnya itu meyakinkan siswanya itu kan untuk mau berani berpendapat itu. Karena kalau misalnya itu tuh kayak kemampuan juga kan. Kalau misalnya sekali mereka nggak pernah menyuarakan itu, pasti mereka tuh ya sulit gitu kan. Itu tuh kayak harus diasah juga, Iya, betul harus banget. dibiasakan gitu kan, harus dibiasakan. Jadi kita juga sebagai pendidik juga harus memberikan ruang itu Iya. ya, biar mereka tuh termotivasi, percaya diri untuk mau public speaking lah. Gitu. Jadi gitu Manda. Terus selain tadi memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat seluas-luasnya, juga kita bisa kita harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang variatif gitu. Kayak misalnya pembelajaran teori kan biasa berkaitan sama catatan mungkin ya yang banyak gitu kan. Nah, ini bisa kita ubah nih menjadi Selalu bahasa Indonesia tuh nyatet gitu ya. nyatet panjang gitu ya mungkin. Terus kita bisa diubah nih dalam bentuk mind mapping gitu kan, peta konsep gitu. Itu lebih menarik gitu, Menarik lebih banget kreatif kan. gitu kan. Terus kita bisa nyatet poin-poin kunci-kuncinya, terus dikasih warna gitu kan, warna-warni kan pasti lebih mudah nggak sih inget. Lebih mudah. Kayak poin-poinnya itu bisa mengingatkan kita gitu Iya. kan. Betul banget. Jadi kayak mudah mengingat gitu dan lebih seru gitu. Jadi dari mind mapping ini pasti membuat pelajaran teori itu juga jadi semakin asik, menarik gitu nggak sih? Tidak boring gitu kan. Tidak yang seburuk mereka pikirkan gitu. Lalu selanjutnya itu apa ya? Dosen juga atau pendidik juga bisa mengaitkan pembelajaran tuh dengan hal-hal yang nyata gitu loh. Misal hitung-hitungan nih, kayak Manda kan dari fisika gitu kan. Dosen aku juga dari Pak Apit gitu, dari Pak Apit menyertai kayak fisika beta gitu kan, kayak begitu dikata nyata dan tidak sehari gitu. Nah, itu kan bukan untuk fisika sebenarnya, tapi kan lebih ke emang selalu pembelajaran kita tuh lebih harus disangkut-pautkan dengan kehidupan nyata. Nah, betul banget. Biar siswa dan mahasiswa itu lebih mudah nangkep pelajarannya. Bener. Jadi kayak kalau kita siswa tuh kita menciptakan pembelajaran yang kayak relevan gitu sama kehidupan nyata. Jadi betul. mereka tuh jadi tahu, oh gini ya. Iya, Ternyata kayak konsepnya tuh misalnya di sini nih ini tuh pas diterapin emang bener, emang gitu. terbukti gitu kan. Jadi kan pasti kan kayak semangat gitu untuk mempelajarinya lebih dalam, membuktikan lagi gitu. Bener banget. Jadi itulah pendidik itu harus bisa mengaitkan antara pelajaran yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Ya, Jadi kreatif juga gitu iya, ya. bener banget. Pendidik tuh harus inovatif, kreatif ya. Motivator juga ya. Bener, motivator itu sih yang penting. Itu Iya, nah, bener jadi banget. itu teman, jadi untuk Ada lagi nih, ada yang lagi kurang. apa tuh Ini jadi kalau di kelas itu tuh
kayak pelajaran perkembangan peserta didik gitu ya, misalkan itu kan teori nih. Nah, kami di sela-sela apa ya, dosen ngajar tuh biasanya kalau udah kelihatan nih siswa nih kalau udah ngantuk gitu kan, udah ngantuk, udah apa ya, mulai bosen mungkin ya. Nah itu nih kita harus pinter-pinter gitu membaca kondisi gitu kan, jadi kita bisa selipin nih candaan atau gurauan lah ya, biar suasana kelas tuh tidak cair ya, jangan canggung gitu ya, jangan selalu kayak monoton gitu ya. Bener banget, itu sih saya rasa penting juga untuk menyelipkan seperti candaan atau gurauan di dalam kelas itu biar bisa menciptakan kelas yang menyenangkan ya. Jadi walaupun pembelajaran teori tetap asik, tetap menarik gitu. Jadi peserta didik tuh termotivasi untuk belajar teori juga, bukan cuma praktek doang. Karena sama-sama penting ya kan? Iya betul, sama-sama penting. Penting banget. Kata yang kata pepatah tadi kan. Iya. Jadi gitu teman-teman, menurut Ais begitu. Jadi kan menurut Ais tadi seperti itu kan, metode gitu, kayak pembelajarannya gimana? Ya biar bisa teori itu bisa juga diminati siswa gitu ya, siswa merasa senang gitu mengikuti pelajaran teori, bukan hanya praktek. Ya, langsung aja nih pertanyaan yang keberapa ini? Aduh, udah banyak ya kayaknya. Iya, ini lagi ya. Ada emosi remaja itu kan lebih cenderung kayak tidak stabil. Iya, bener. Nah, sering mengeluap-luapkan gitu perasaannya, mudah marah, mudah terbawa emosi dan emosi negatif lainnya yang kayak apalagi yang tiba-tiba kesel apa gitu kan, bad mood lah. Iya, ya. tiba-tiba kayak tiba-tiba marah. Ya, nah terkadang sikap itu tuh diarahkan ke hal negatif. Bagaimana gitu tindakan Ais untuk sebagai mahasiswa, sebagai calon pendidik lah ya, untuk mengatasi hal tersebut? Jadi ini lagi-lagi pertanyaannya kayaknya sesuai sama realita ya. Nah, jadi dari pertanyaannya tadi itu bener banget bahwa emosi remaja itu suka nggak stabil ya, apalagi kan remaja itu masa fase dimana kita lagi labil-labilnya nggak sih? Iya, betul sekali. Kadang marah, kadang seneng, tiba-tiba overthinking, tiba-tiba pokoknya labil banget lah. Nah, emosi, ngomong-ngomong tentang emosi itu, jadi Manda di perkembangan peserta didik mata kuliah kami ya, kami tuh belajar bahwa emosi itu tuh ada dua jenis gitu, ada emosi positif sama emosi negatif. Jadi ada nih ternyata emosi positif, tapi lebih dominan ke negatif gak sih kalau emosi itu? Iya, kalau orang ngomong emosi itu pasti pandangannya negatif gitu kan. Padahal enggak nih Benda, ada juga emosi positif. Apa nih contohnya? Emosi positif itu emosi itu adalah suatu reaksi kita, respon kita terhadap sesuatu gitu yang kita alami. Jadi emosi positif itu bisa berupa kebahagiaan. Itu tuh rasa bahagia tuh termasuk bentuk emosi, tapi dalam bentuk yang positif. Suatu perasaan yang kita rasakan gitu dari refleks gitu kan. Nah, rasa bahagia gitu, gembira itu termasuk ke emosi dalam hal positif. Tapi kalau yang negatif itu ya pastinya seperti marah gitu ya. Sedih juga nggak sih termasuk itu ya? Kesel gitu kan. Itu bentuk-bentuk yang negatif, dan saya rasa nih lebih seringnya dominan ke negatif gak sih, apalagi remaja nih kan, remaja nih lagi labil-labilnya, jadi pasti emosi. Masih remaja juga nggak? Iya betul. Masih labil juga. Tapi ada pastikan caranya untuk mengatasi itu. Sekarang juga kita kan udah nggak kayak dulu lagi lah. Iya bener banget. Kayak bener banget guys, bahwa emosi remaja itu kan suka nggak stabil gitu ya, suka meluap-luap gitu, mudah marah. Nah, jadi gimana sih sebagai calon pendidik nantinya untuk mengatasi hal tersebut kalau siswa kita melakukan suka sering marah-marah meluap-luap gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu, kita tuh kalau ada siswa yang lagi emosian gitu, marah tiba-tiba gitu, kita nggak bisa langsung marah juga sama dia, jangan langsung bijak sih ya, nggak boleh kan. Kita tuh harus bisa memahami perasaan siswa, apalagi sebagai calon pendidikan kita harus bisa memahami perasaan siswa kita kan, nggak boleh merangkul gitu ya, nggak boleh menghakimi. Jadi kalau dia marah, kita jangan ikutan marah, tapi kita berusaha untuk buat dia tenang, kita ajak dia ngobrol, kita pendekatan tanya, terlebih dahulu. bener banget.
kita ajak dia komunikasi, kenapa gini gitu kan, kita yakinin dia kalau dia boleh kok cerita gitu kan, jadi biar perasaannya tuh lebih plong gitu kan. Mungkin aja ada apa sesuatu yang dia pendem atau apa gitu kan. Emosi ini kan biasanya tuh kalau temperamen itu mungkin ada banyak faktor gitu mungkin ya. kurang kasih sayang, Ya, betul. atau itu merasa kayak nggak ada yang bisa menyayangi dia. Betul lah, kayak kurang kasih sayang tadi lah ya. Jadi kurang kita tuh harus pendekatan juga. Jadi gitu, kayak melakukan pendekatan dulu. Langsung saja pertanyaan selanjutnya lagi nih. Aduh, boleh. Oke, ini kayaknya panjang juga ya jawab pertanyaan dari penonton ya. Oh, kayaknya excited Iya, banget kayaknya nih. ceritanya kayak gini. Hidup Gimana ini tuh? unik katanya gitu. Wah, Wah, emang bener-bener. unik ya. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Wah, bener Wah. banget. Aduh, diambil dari kisah nyata nih. Gitu. Kadang-kadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali mereka melihat, gitu kan? Ya, dan dia dengan mudahnya melakukan penilaian, gitu kan? Dan ada suatu cerita di mana kayak ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota, gitu. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa ia sekolah itu tuh kayak gimana ya, sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Oh, gitu. Jadi Sekolahnya biaya gitu ya. tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lain gitu kan yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang kalian lakukan? Dan jika posisi kalian sebagai pendidik, sebagai nasihat dan motivator, apa yang akan kalian berikan kepada siswa gitu? Oh, waduh guys, pertanyaannya ini menarik banget untuk kita bahas bersama lagi ya, Emang tapi banyak banget tingkatan kayak mungkin kenapa sih sekolah tinggi-tinggi gitu kan, kayak bla bla bla, itu emang gak banget didengar. Kayak gimana nih tanggapannya, coba jelasin. Kayaknya penonton ini udah menunggu-nunggu sekali pertanyaan ini. Oh, iya nih guys. Iya. Bener banget. Jadi kayak kita tuh bener banget kalau hidup itu unik ya. Kadang tuh mereka tuh orang lain tuh bisa asal komentar aja tentang kita gitu kan, asal menjudge gitu ya guys ya. Padahal mereka nggak tahu gitu gimana usaha kita, gimana apa ya perjuangan kita untuk bisa sampai di titik itu gitu. Kayak misal kita tuh lagi menempuh pendidikan tinggi gitu kan, tapi mereka kayak ngapain sih gitu kuliah tinggi, ngapain sih nanti kamu ngeberatin orang tua kamu dengan biaya dan lain sebagainya, palingan nanti nggak selesai gitu kuliahnya. Padahal kan kita yang menjalani gitu ya, mereka tuh dengan enaknya asal ngejudge aja. Nah jadi gimana nih kalau saya berada di posisi tersebut kan tadi pertanyaannya. Kalau saya pribadi pastinya Ais akan tetap fokus gitu sama tujuan Ais nih ya, untuk kuliah itu apa sih tujuan awalnya, itu ingin membanggakan kedua orang tua pastinya kan, ingin berpendidikan, ingin mengubah pola pikir menjadi lebih baik gitu kan. Terus juga mungkin dan juga ingin mengangkat derajat kedua orang tua, keluarga gitu ya pastinya. Nah, Dilakukan saja gitu. iya gitu, jadi kita tuh udah deh fokus aja sama tujuan kita, Fokus sama diri sendiri aja. Nanti orang juga capek bicara kayak gitu kan, capek. betul. Gak usah pikirin apa omongan negatif orang, karena mereka ya cuma bisa melihat luarnya aja, mereka nggak tahu gimana perjalanan kita, usaha kita untuk sampai di situ kan. Jadi ya udah fokus pada diri sendiri, pada diri kita, selagi kita nggak ngerugiin orang lain kan. Jadi kita harus fokus pada diri, terus kita kembangin diri kita, fokus belajar, fokus untuk berkembang lah pokoknya. Jangan peduliin kata-kata negatif orang lain gitu. Terus tadi ini ada juga pertanyaannya belum selesai tadi Menda. Apa tadi kalau jadi pendidik gimana nih nasihat yang motivasi yang kalian berikan? Iya, kepada yang di SKG gitu. Pastinya kalau saya jadi pendidik nanti saya akan memotivasi siswa saya itu untuk Jangan terpengaruh. iya, jangan terpengaruh dengan kata-kata negatif orang lain. Niatkan pada diri sendiri. Kalau kita udah niat nih, kita udah niat kuliah, udah tekad kuliah gitu ya, itu pasti ada jalannya. Gak usah takut sama biaya. Semua. Iya bener banget. Ada semua jalannya kok. Bener. Asalkan Jadi, kita yakin, asalkan kita tuh emang sepenuh kayak gitu yang baik gitu ya. iya, niat kita tuh sepenuh hati gitu kan. Betul. Mau kuliah, jadi pasti tuh akan ada jalannya. Banyak kok beasiswa gitu kan, ada KIPKA, mungkin ada beasiswa unggulan dan
coba gitu loh. Jadi nggak mungkin nggak ada jalan gitu, pasti akan ada jalan. Ayo kita fokus untuk kembangin diri kita, fokus untuk belajar, untuk berkembang, berusaha sebaik mungkin. Nggak usah khawatir sama biaya, pasti akan ada jalannya. Terus aku ada quotes nih, Mbak. Apa tuh? Kayak, mengapa kita khawatir akan kemiskinan sedangkan kita adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Betul sekali. Bener banget kan, Mbak? Betul. Kayak kalau kita udah niat nih ya guys ya, udah ada tekad yang kuat, pasti akan ada jalannya, pasti akan ada rezekinya. Betul kan? Sekali. Oke, langsung aja nih, ini pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir kayaknya. Kayaknya ini pertanyaan terakhir deh. Oke, jadi pertanyaannya itu kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Ais nih sehingga Ais merasa menjadi lebih bersemangat dan selalu berbahagia dalam menjalani hidup. Waduh, ini jadi kata-kata motivasi gitu ya, yang membuat kita termotivasi ingin berkembang lebih kayak moto, mungkin kayak moto hidup lah. Oke. Ini ada banyak ya sebenarnya kata-kata motivasi yang bisa membangkitkan semangat kita. Tapi ini ada satu nih dari Kak Najwa Shihab, itu bunyinya itu, apa tuh? Setiap orang punya mimpi, tapi tak semua orang bisa bangkitkan semangat tinggi. Bergerak, ciptakan perubahan, maka Anda akan memperoleh keberhasilan. Waduh, betul banget kan? Karena guys, kita tuh, setiap orang tuh pasti punya impian kan, Man. Kita pasti punya mimpi masing-masing kan. Cuma bedanya ada yang mau berusaha, berjuang untuk membuat mimpi itu jadi kenyataan, dan ada juga yang cuma kayak ya udahlah jalani aja. Iya betul, nggak mau berusaha, nggak mau berjuang. Tapi impiannya banyak nih, tapi nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, cuma stuck di tempat aja. Itu nggak boleh ya kan ya. Jadi kalau punya impian yang besar, kita juga harus bisa usahanya juga besar. Betul. Jangan kalah ini dong. Iya betul itu guys. Nah, Ais, dari pertanyaan yang saya sebutkan tadi, itulah pertanyaan penutup kita hari ini. Waduh, sayang banget. Udah penutup nih guys, gak terasa ya. Iya, kayaknya juga penonton tuh udah excited dengan jawaban, dan juga mungkin dia udah bosan lihat aku sebagai host ya. Aduh, enggak dong, kan guys. Bukan sih, tidak ya. Oke, kayaknya aku langsung pamit undur diri nih. Aduh, mau undur diri nih. Iya, nanti kita kan ke next lagi aja. Ada lagi. Oke. Tunggu aja. Selanjutnya. Oke. Saya Amanda Asifania, langsung saja selaku host pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin lanjut ke Ais. Saya Zara Yuliani juga pamit undur diri. Terima kasih nih Manda udah bincang-bincang bareng nih, udah jadi saling sharing banyak hal gitu ya. Hal ya. Ya, jadi kayak yang penonton bertanya-tanya juga jadi tahu gitu ya betul. Kan. Jadi kita bertanya lagi. Kita juga jadi saling sama-sama belajar kan. Oke guys, seru banget guys podcast hari ini. Oke, cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.